Jenglot. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkunjung ke Padepokan Lembah Zikir yang berada di wilayah Cipicung, tepatnya Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan di samping kita sudah ada Kang Haji daripada pimpinan Padepokan Lembah Zikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji, saya mau nanya ini awal berdirinya daripada Padepokan ini seperti apa tuh Kang Haji? Padepokan Lembah Zikir. Iya betul Kang Haji. Padepokan Lembah Zikir ini dibuka sekitaran tahun 2019. Dan asal muasal daripada Padepokan Lembah Zikir dulu itu saya di tahun 2017-2018 saya bermukim di daerah Cikalong Kulon, sempat mendirikan padepokan juga. Daerah Cikalong Kulon itu. Daerah Cikalong Kulon. Nah setelah 2 tahun kita berdiri di padepokan di Cikalong, ada salah satu rekan saya, teman saya yang bertubi-tubi atau terus-menerus memimpikan saya. Jadi mimpi tersebut itu menggambarkan saya harus keluar daripada tempat tersebut, harus pindah gitu. Dari Cikalong itu. Dari Cikalong. Mungkin kita ceritain sedikit ya gambaran tentang mimpi teman saya tersebut. Jadi di dalam mimpi tersebut teman saya itu kedatangan sosok kakek-kakek dan ngomongnya kan pakai bahasa Sunda. Kunaon cenah saya eta cicing wae di dinya, hayang paeh lain di dinya. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, kenapa ini orang masih tinggal di sana, sedangkan gaib-gaib yang ada di sana itu tidak merestui atau tidak meridhoi saya tinggal di tempat tersebut. Berarti serem juga Kang Haji sana ya? Serem juga, karena di situ juga kan ada satu pula atau sumber mata air di sana. Kira-kira sumber mata air tersebut 3x3. Malah dari Cikalong itu. Iya dekat-dekat itu, dekat malah masuk ke tanah kita, ke wilayah tanah kita masuk. Nah di balong tersebut, di kolam tersebut, tepatnya jam 12 hari Jumat itu sering ada sosok yang mandi, sosok perempuan udah tua mandi. Nah rambutnya itu putih semua, makanya orang-orang di sekitaran mengasih nama ke nenek-nenek tersebut dengan julukan si Huis. Oh di kulah itu sering mandinya gitu kan? Sering mandinya itu tepatnya di hari Jumat jam 12 malam itu apa siang? Oh jadi siang. orang-orang melaksanakan Jumat, nah si nenek tersebut mandi di kolam tersebut. Nah singkat ceritanya datang impian kepada teman saya, terus teman saya mengutarakan ke saya bahwa beliau menyarankan saya untuk pindah, tapi saya kekeh tetap bertahan di situ. Di satu malam saya lagi wirid, beres wirid jam 2. Nah ketika saya menyalakan listrik lampu, maka dari atap kamar yang saya tempati itu keluarlah orang king cobra besar gini kan. Malahan king cobra tersebut itu ke saya itu mau matuk gitu, sempat gitu tuh 3 kali gitu. Berarti sadis juga Kang Haji sono ya? Wah sangat seram sekali. Nah ketika itu saya pakai sorbannya dulu, pakai sorban ditutupin sama sorban. Ketika sorban kita dibuka ternyata ular itu udah gak ada, hilang begitu aja ularnya. Nah makanya besoknya saya pergi ke rumah guru saya konsul kepada guru. Kata guru saya gini, udah kamu pindah aja. Dulu tahun 2008 saya pernah ceramah di kampung Cipicung, tepatnya di sini. Oh sang guru itu. Maka kata guru saya, kamu harus tinggal di kampung
Cipicung tersebut, yaitu di sini. Oh, berarti tinggal di sini itu Kang Haji itu rekomendasi dari guru. Iya, rekomendasi dari Oh, guru. Masya Allah. Waktu itu Kang Aceh kita juga tidak mempunyai uang, sepeser pun tidak punya uang gitu. Tapi guru saya tetap menyuruh saya untuk pindah ke sini. Nah, saya datanglah ke sini. Ini Kampung Cipicung ini sangat angker sekali, seram sekali. Pertama datang ke sini. Sebelum itu nih, sebelum terbentuknya atau pembukaan lahan untuk padepokan. Nah, kita tanya-tanya dulu, Pak, apakah ada kontrakan di sini? Ternyata di sini nggak ada kontrakan. Yang ada juga rumah gadean. Kalau rumah gadean ada. Dan biiznillah itu Maceng ya. Hari Jumat saya datang ke sini sebelum Jumatan dan kita menemui orang yang punya rumah tersebut. Itu kita belum pegang uang sama sekali. Dan alhamdulillah sesudah Jumatan ada teman saya yang ngasih uang itu 15 juta. Nih kasih pinjam ke NTJ 15 juta. Cukuplah buat itu, buat gade rumah. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah saya gade rumah. Oh, berarti awal Kang Haji nyampe ke wilayah Cipicung itu pertamanya ngegade rumah lah. Gade gitu. rumah. Malahnya gitu saya tidak punya uang sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah bismillah. Nah, sesudah gade rumah kita perbaiki sedikit-sedikit. Ya kita bertahan sampai 1,5 tahun, 1,5 tahun berarti ya, satu tahun setengah. Nah, setelah 1,5 tahun saya diem di Kampung Cipicung, ada ilakat ke saya bahwa saya harus melaksanakan riyadhah di pinggir rumah tersebut. Ya, tepatnya di sini. Ini tempat di Padepokan Lemah Zikir Kang Aceh 13 tahun tidak terjamah sama manusia. Oh, awalnya di sini. Awalnya tuh. di sini karena ada historis yang sangat mengerikan di sini. Dulu itu di daerah sini, di daerah Padepokan Lemah Zikir, sempat dijadikan pemujaan tidak bertumbal gitu. Oh, di wilayah sini tuh awalnya berarti tempat pemujaan. Pernah gitu. ada yang melaksanakan pemujaan gitu, pesugihan gitu. Karena mitosnya di sini ada sosok Batara Karang. Batara Karang. Nah, orang-orang pada berdatangan ke sini karena ingin memiliki sosok Batara Karang tersebut. Mungkin Kang Aceh tahu sosok Batara Karang, sejarah asal muasalnya? Ya kalau cerita sih pernah dengar gitu, cuman ya nggak pasti kalau cuma Detilannya nggak pasti ya? Iya, detilannya nggak Batara pasti. Karang itu Kang Aceh kalau menurut sejarah ilmu Sunda gitu ya, Ya. yang disebut Batara Karang itu asal muasal daripada ilmu kadugalan. Oh, itu. Ya. Nah, ilmu kadugalan itu bukan di riadoannya, ditirakati sama orang tersebut. Kemudian ketika dia mati, maka si ilmu tersebut tidak ketika dia mati, maka jasadnya tersebut, jasad orang yang mengilmu tersebut tidak diterima langit sama bumi, tidak. Gitu ceritanya. Makanya ketika sebelum terjadinya Batara Karang itu si jasad mayat tersebut itu mengecil. Nah, setelah mengecil, setelah jadi sebesar kaki, Ya. disebutnya itu jenglot. Oh, berarti Asal-muasal daripada Batara Karang. Iya. Nah, kalau Batara Karang kan sebesar gini ya, sebesar mata kaki. Iya. Sebesar mata kaki itu yang disebut Batara Karang. Tapi yang lainnya tidak tumbuh, malahan badannya mengecil, tapi seperti rambut, kuku dan giginya itu terus bertumbuh, panjangan gitu kalau orang Sunda bilang mah. Oh, berarti terus tumbuh kalau tumbuh, gigi karena sama kaki sama kuku gitu. iya, dia makan tapi dia tidak mengeluarkan kotoran. Dia terus makannya itu darah manusia makan. Allah, serem banget ya. Nah, ketika orang mempunyai Batara Karang tersebut, maka mitosnya katanya itu rezeki uang pada berdatangan. Contohnya seperti Kang Aceh punya Batara Karang, kaleng-kalengkannya itu jadi uang, jadi duit gitu. Tapi Batara Karang itu minta tumbal atau Kang Haji? Iya, minta makan. Oh, Minta gitu. makan, makannya itu darah manusia.
Makanya itu termasuk daripada aliran ilmu hitam. Iya. Tidak dianjurkan sama agama gitu. Iya. Nah, Betul. di sini ada batu besar. Nah, di pinggiran batu katanya di situ tempat tempatnya Batara Karang tersebut gitu. Oh, di wilayah Nah ini Lembah Jikir ini. malah kita bikin itu di atas batunya itu kita bikin saung padepokan gitu. Oh, Nah itu buat menetralisir atau buat mencegah orang-orang melaksanakan pesugihan Batara Karang gitu. jadi fungsinya Lembah Jikir ini seperti apa tuh kegiatan sehari-harinya tuh di sini Kang Ji? Nah setelah saya riadoh dulu di sini, Iya. setelah saya di riadohan tempat yang dijadikan padepokan ini selama 40 hari, makanya datanglah Ilapat ke saya. Sambil datang Ilapat, datang juga uang itu. Masya Allah. Jadi sempat kebeli juga ini padepokan Lembah Zikir. Tapi kesininya karena belum lunas waktu itu, saya jual lagi ke rekan saya yang bernama bos di Single City lah di padepokan gitu. Oh, berarti intinya sekarang udah dimiliki lah gitu. Dimiliki, Yang ya, awalnya mungkin Kang Haji tadi ngegade rumah gitu. Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 2019 terbentuklah atau ada sekarang mas berdiri Padepokan Lembah Zikir gitu. Oh, jadi awalnya berdirinya Padepokan Lembah Zikir itu. Iya, karena waduh luar biasa sekali di dunia mistisnya. Di sini pernah ada orang kesurupan Maceng. Oh, di wilayah Lembah Zikir Iya, ini. malahan orang-orang yang melaksanakan riado di lingkungan Padepokan Lembah Zikir ada pohon yang namanya pohon wuru. Itu pohon kayu gunung ya. Iya. Kayu gunung. Nah udah 2 sampai 3 ini sampai tahun ini 3 orang tukang gergaji Iya. tukang mesin so dia gak berani Oh, yang tukang motong pohon itu. potong tersebut karena pohon tersebut katanya ditunggangi atau diisi sama sosok yang besarnya itu 3 meter. Jadi tinggi sosok tersebut 3 meter. Dan dia itu dipenuhi sekujur badannya dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat tajam sekali seperti harupat. Atau seperti ini mungkin tepatnya ya seperti bulu landak lah gitu. Nah, kan, seperti ya. bulu landak itu. Sosok tersebut cuman kelihatan matanya doang gitu. Yang kepalanya, kakinya sampai ke bawah itu apa namanya ditubuh sama bulu-bulu tersebut. Oh, di pohon itu. Pohon tersebut. Makanya orang-orang yang tukang gergaji itu gak berani. Mungkin ya kita insya Allah review ke depannya pohon tersebut. Boleh Kang Ji. Nanti untuk waktu yang lain lah gitu ya. Nah sempat ada setelah berdirinya Padepokan Lembah Zikir sempat kita kedatangan tamu dari Jakarta. Nah beliau sempat riado di Padepokan Lembah Zikir selama 40 hari. Dan Masya Allah beliau itu bertemu dengan sosok perempuan kira-kira umur sebaya, umur 40 atau 50 tahun gitu. Dia itu pakai baju khas Sunda itu. Iya, kebaya gitu. Kebaya itu baju kebaya. Dan dia gini aja nih ke sosok yang riado tersebut gini aja. Dia menampakkan diri gitu ya. Diri gitu kelihatan. Sehingga orang tersebut alhamdulillah kabur. Nggak lulus gitu. Ketakutan gitu mungkin ya. Masya Allah. Banyaklah cerita-cerita mistis yang orang-orang ceritain, orang-orang yang melaksanakan riado di sini diceritain sama saya. Seperti kedatangan harimau gitu. Pernah Iya. kedatangan harimau waktu itu orang Banten riado di sini menamatkan Al-Quran selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Nah baru malam pertama itu kedatangan ya sosok harimau tersebut. Karena kalau seperti ini nih, ini Kanceng, kalau kita lagi di satu tempat atau satu rumah atau satu bangunan, terus di luarnya ada seperti ini, nih gini, luarnya seperti ini. Nah itu udah jelas pasti itu harimau lodaya gitu, harimau kejadian gitu. Berarti pernah didatangin lah gitu sama harimau itu.
Makanya beliau itu yang riado tersebut pindah tuh kabur ke masjid. Tapi ketakutan alhamdulillah itu ya. riadonya tamat, namatin Al-Quran, 3 hari 3 malam alhamdulillah tamat. Cuman tempatnya pindah ke masjid gitu. Gitu. Berarti Haji di sini udah pendatang ke sini itu yang maksudnya yang untuk orang Riyado itu udah banyak juga kan dia. Banyak alhamdulillah. Masa Sekarang juga nih ada yang dari Bogor, ada yang dari Tasik, ada yang dari Banten, ada yang dari mana lagi itu Bandung ada. Masya Allah. Sebenarnya kegiatan sehari-harinya itu di sini seperti apa itu lagi? Kalau kita rekomendasikan ke anak-anak sambil kita melaksanakan zikir, puasa, nah di waktu-waktu luangnya kita yang meninggalkan syariat aja. Kita kerja walaupun kita nggak tahu nih yang ngasih burunya siapa, tapi kita badan kita harus gerak. Nah, karena kalau kita terus-terusan puasa, wirid, hati kita bersih tapi badan kita akan terasa sakit atau gimana karena tidak gerak gitu ya. Betul. Makanya kita niat gerak tersebut koren-koren atau cangkul-cangkul niatan itu kasab juga ibadah juga. Iya betul. Berarti di sini awalnya itu hutan banget kali aja ya. Hutan udah 13 tahun. Di sini udah 13 tahun tidak terjamah sama manusia dan orang pertama yang berani membuka lahan ini alhamdulillah saya sama rekan-rekan gitu. Dulu itu Kang Aceh ularnya itu sebesar gini nih, ular-ular di sini. Karena sempat ada 3 orang yang mati kena patuk ular di sini. Ular apa tuh Kang Haji? Yang pertama ular king cobra, ular kobra, dan ular tanah juga ada. Ular viper kalau bahasa itunya latinnya. Terus ular hijau, terus ular anaconda juga ada. Ya kan mungkin ya hutan Geleduk kan pohon-pohonnya gitu juga ya. besar-besar itu. Dan alhamdulillah sekarang mah udah ternetralisir. Berkat berdirinya Lembah Zikir inilah kali ini ya. Nah, tes. Iya mah yang ngoreksi hilanya. Saja koreksi adalah Mabakati mah karena sekali jadi sekali jadi. Mantap. Ya, koreksi lah. tinggal heula. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkunjung ke Padepokan Lembah Zikir yang berada di wilayah Cipicung, tepatnya Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan di samping kita sudah ada Kang Haji daripada pimpinan Padepokan Lembah Zikir ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji, saya mau nanya ini awal berdirinya daripada Padepokan ini seperti apa tuh Kang Haji? Padepokan Lembah Zikir. Iya betul Kang Haji. Padepokan Lembah Zikir ini dibuka sekitaran tahun 2019. Dan asal muasal daripada Padepokan Lembah Zikir dulu itu saya di tahun 2017-2018 saya bermukim di daerah Cikalong Kulon, sempat mendirikan padepokan juga. Daerah Cikalong Kulon itu. Daerah Cikalong Kulon. Nah setelah 2 tahun kita berdiri di padepokan di Cikalong, ada salah satu rekan saya, teman saya yang bertubi-tubi atau terus-menerus memimpikan saya. Jadi mimpi tersebut itu menggambarkan saya harus keluar daripada tempat tersebut, harus pindah gitu. Dari Cikalong itu. Dari Cikalong. Mungkin kita ceritain sedikit ya gambaran tentang mimpi teman saya tersebut. Jadi di dalam mimpi tersebut teman saya itu kedatangan sosok kakek-kakek dan ngomongnya kan pakai bahasa Sunda. Kunaon cenah saya eta cicing wae di dinya, hayang paeh lain di dinya. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, kenapa ini orang masih tinggal di sana, sedangkan gaib-gaib yang ada di sana itu tidak merestui atau tidak meridhoi saya tinggal di tempat tersebut.
Berarti serem juga ngaji sana ya. Serem juga, karena di situ juga kan ada satu pula atau sumber mata air di sana. Kira-kira sumber mata air tersebut 3x3, malah Dari Cikalong itu. ya dekat-dekat itu, dekat malah masuk ke tanah kita, ke wilayah tanah kita masuk. Nah, di balong tersebut, di kolam tersebut, tepatnya jam 12 hari Jumat itu sering ada sosok yang mandi, sosok perempuan udah tua mandi. Nah, rambutnya itu putih semua, makanya orang-orang di sekitaran mengasih nama ke nenek-nenek tersebut dengan julukan si Huis. Oh, di kulah itu Di kulah itu sering mandinya gitu kan. sering mandinya itu tepatnya di hari Jumat jam 12 Malam itu apa siang? siang. Oh, Jadi siang. orang-orang melaksanakan Jumat, nah si nenek tersebut mandi di kolam tersebut. Nah, singkat ceritanya, datang impian kepada teman saya, terus teman saya mengutarakan ke saya bahwa beliau menyarankan saya untuk pindah. Tapi saya kekeh tetap bertahan di situ. Di satu malam saya lagi wirid, beres wirid jam 2. Nah, ketika saya menyalakan listrik lampu, maka dari atap kamar yang saya tempati itu keluarlah orang king cobra besar gini kan. Malahan king cobra tersebut itu ke saya itu mau matuk gitu, sempat gitu tuh, tiga kali gitu. Berarti sadis juga ngaji sana ya. Wah, sangat seram sekali. Masya Allah. Nah, ketika itu saya pakai sorban ya, dulu tuh pakai sorban, ditutupin sama sorban. Ketika sorban kita dibuka, ternyata ular itu udah gak ada, Hilang begitu aja itu. hilang begitu aja ularnya. Nah, makanya besoknya saya pergi ke rumah guru saya konsul kepada guru. Kata guru saya gini, udah kamu pindah aja. Dulu tahun 2008 saya pernah ceramah di kampung Cipicung, tepatnya di sini. Oh, sang guru itu. Sang guru itu, maka kata guru saya, kamu harus tinggal di kampung Cipicung tersebut, yaitu di sini. Oh, berarti tinggal di sini itu Kang Haji itu rekomendasi dari guru. Iya, rekomendasi dari Masya guru. Allah. Waktu itu Kang Aceh kita juga tidak mempunyai uang, sepeser pun tidak punya uang gitu. Tapi guru saya tetap menyuruh saya untuk pindah ke sini. Nah, saya datanglah ke sini. Ini kampung Cipicung ini sangat angker sekali, seram sekali. Pertama datang ke sini. Sebelum itu nih, sebelum terbentuknya atau pembukaan lahan untuk padepokan. Nah, kita tanya-tanya dulu, Pak, apakah ada kontrakan di sini? Ternyata di sini nggak ada kontrakan. Yang ada juga ceritanya datang impian kepada teman saya, terus teman saya mengutarakan ke saya bahwa beliau menyarankan saya untuk pindah. Tapi saya kekeh tetap bertahan di situ. Di satu malam saya lagi wirid, beres wirid jam 2. Nah, ketika saya menyalakan listrik lampu, maka dari atap kamar yang saya tempati itu keluarlah orang king cobra besar gini kan. Malahan king cobra tersebut itu ke saya itu mau matuk gitu, sempat gitu tuh, tiga kali gitu. Berarti sadis juga Kang Haji sana ya. Wah, sangat seram sekali. Masya Allah. Nah, ketika itu saya pakai sorban ya, dulu tuh pakai sorban, ditutupin sama sorban. Ketika sorban kita dibuka, ternyata ular itu udah gak ada, Hilang begitu aja itu. hilang begitu aja ularnya. Nah, makanya besoknya saya pergi ke rumah guru saya konsul kepada guru. Kata guru saya gini, udah kamu pindah aja. Dulu tahun 2008 saya pernah ceramah di kampung Cipicung, tepatnya di sini. Oh, sang guru itu. Sang guru itu, maka kata guru saya, kamu harus tinggal di kampung Cipicung tersebut, yaitu di sini. Oh, berarti tinggal di sini itu Kang Haji itu rekomendasi dari guru. Iya, rekomendasi dari guru. Masya Allah. Waktu itu Kang Aceh kita juga tidak mempunyai uang, sepeser pun tidak punya uang gitu. Tapi guru saya tetap menyuruh saya untuk pindah ke sini. Nah, saya datanglah ke sini. Ini kampung Cipicung ini sangat angker sekali, seram sekali. Pertama datang ke sini.
sebelum itu nih, sebelum terbentuknya atau pembukaan lahan untuk padepokan. Nah, kita tanya-tanya dulu, Pak, apakah ada kontrakan di sini? Ternyata di sini nggak ada kontrakan. Yang ada juga rumah gadean. Kalau rumah gadean ada. Dan biiznillah itu Maceng ya. Hari Jumat saya datang ke sini sebelum Jumatan dan kita menemui orang yang punya rumah tersebut. Itu kita belum pegang uang sama sekali. Dan alhamdulillah sesudah Jumatan ada teman saya yang ngasih uang itu 15 juta. Nih kasih pinjam ke NTJ 15 juta. Cukuplah buat itu, buat gade rumah. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah saya gade rumah. Oh, berarti awal Kang Haji nyampe ke wilayah Cipicung itu pertamanya ngegade rumah lah. Gade gitu. rumah. Malahnya gitu saya tidak punya uang sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah bismillah. Nah, sesudah gade rumah kita perbaiki sedikit-sedikit. Ya kita bertahan sampai 1,5 tahun, 1,5 tahun berarti ya. 1 tahun setengah. Nah, setelah 1 tahun setengah saya diem di kampung Cipicung, ada ilakat ke saya bahwa saya harus melaksanakan riyadhah di pinggir rumah tersebut. Ya, tepatnya di sini. Ini tempat di Padepokan Lemah Zikir, Kang Aceh, 13 tahun tidak terjamah sama manusia. Oh, awalnya di sini. Awalnya tuh. di sini karena ada historis yang sangat mengerikan di sini. Dulu itu di daerah sini, di daerah Padepokan Lemah Zikir, sempat dijadikan pemujaan tidak bertumbal gitu. Oh, di wilayah sini tuh awalnya berarti tempat pemujaan. Pernah ada yang melaksanakan pemujaan gitu, pesugihan gitu. Karena mitosnya di sini ada sosok Batara Karang. Batara Karang. Nah, orang-orang pada berdatangan ke sini karena ingin memiliki sosok Batara Karang tersebut. Mungkin Kang Aceh tahu sosok Batara Karang, sejarah asal muasalnya? Ya kalau cerita sih pernah dengar gitu, cuman ya nggak pasti kalau cuma Detilannya nggak pasti ya? Ya detilannya nggak Batara pasti. Karang itu Kang Aceh kalau menurut sejarah ilmu Sunda gitu ya, Ya, ya. yang disebut Batara Karang itu asal muasal daripada ilmu kadugalan. Oh itu. Ya. Nah, ilmu kadugalan itu bukan di riadoannya, ditirakati sama orang tersebut. Kemudian ketika dia mati, maka si ilmu tersebut tidak ketika dia mati, maka jasadnya tersebut, jasad orang yang mengilmu tersebut tidak diterima langit sama bumi, tidak. Gitu ceritanya. Makanya ketika sebelum terjadinya Batara Karang itu si jasad mayat tersebut itu mengecil. Nah, setelah mengecil, setelah jadi sebesar kaki, Ya. disebutnya itu jenglot. Oh berarti Asal-muasal daripada Batara Karang. Iya, iya. Nah, kalau Batara Karang kan sebesar gini ya, sebesar mata kaki. Iya. Sebesar mata kaki itu yang disebut Batara Karang. Tapi yang lainnya tidak tumbuh, malahan badannya mengecil, tapi seperti rambut, kuku dan giginya itu terus bertumbuh, panjangan gitu kalau orang Sunda bilang. Oh berarti terus tumbuh. Kalau tumbuh, gigi karena sama kaki kayak sama kuku gitu. iya, dia makan tapi dia tidak mengeluarkan kotoran. Dia terus makannya itu darah manusia makan. Allah, serem banget ya. Nah, ketika orang mempunyai Batara Karang tersebut, maka mitosnya katanya itu rezeki uang pada berdatangan. Contohnya seperti Kang Aceh punya Batara Karang, kaleng-kalengkannya itu jadi uang, jadi duit gitu. Tapi Batara Karang itu minta tumbal nggak tuh Kang Haji? Iya, minta makan. Oh, Minta gitu. makan, makannya itu darah manusia. Makanya itu termasuk daripada aliran ilmu hitam. Tidak dianjurkan sama agama gitu. Iya. Nah, di sini ada batu besar. Nah, di pinggiran batu katanya di situ tempatnya Batara Karang tersebut gitu. Oh di wilayah Nah, ini Lembah Zikir ini.
Malahan kita bikin itu di atas batunya itu kita bikin saung padepokan gitu. Oh, Nah itu buat menetralisir atau buat mencegah orang-orang melaksanakan pesugihan Batara Karang gitu. jadi fungsinya lembah Zikir ini seperti apa tuh kegiatan sehari-harinya tuh di sini Kang Ji? Nah setelah saya riadoh dulu di sini, Iya. setelah saya di riadohan tempat yang dijadikan padepokan ini selama 40 hari, makanya datanglah Ilapat ke saya, sambil datang Ilapat datang juga uang itu. Masya Allah. Jadi sempat kebeli juga ini padepokan Lembah Zikir, tapi kesininya karena belum lunas waktu itu, saya jual lagi ke rekan saya yang bernama bos di Sentul City lah di padepokan gitu. Oh, berarti intinya sekarang udah dimiliki lah gitu. Dimiliki, Yang ya, awalnya mungkin Kang Haji tadi ngegade rumah gitu. Iya iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 2019 terbentuklah atau ada sekarang mas berdiri Padepokan Lembah Zikir gitu. Oh, jadi awalnya berdirinya Padepokan Lembah Zikir itu. Iya, karena waduh luar biasa sekali di dunia mistisnya. Di sini pernah ada orang kesurupan Maceng. Oh, di wilayah Lembah Zikir Iya, ini. malahan orang-orang yang melaksanakan riado di lingkungan Padepokan Lembah Zikir ada pohon yang namanya pohon wuru. Itu pohon kayu gunung ya, kayu gunung. Nah, udah 2 sampai 3 ini sampai tahun ini 3 orang tukang gergaji, Iya. tukang mesin so, dia gak berani Oh, yang tukang motong pohon itu. potong tersebut karena pohon tersebut katanya ditunggangi atau diisi sama sosok yang besarnya itu 3 meter. Jadi tinggi sosok tersebut 3 meter. Dan dia itu dipenuhi sekujur badannya dipenuhi dengan bulu-bulu yang sangat tajam sekali seperti harupat. Atau seperti ini mungkin tepatnya ya seperti bulu landak lah gitu. Nah, kan, seperti ya. bulu landak itu. Sosok tersebut cuman kelihatan matanya doang gitu. Yang kepalanya, kakinya sampai ke bawah itu apa namanya ditubuh sama bulu-bulu tersebut. Oh, di pohon itu. Pohon tersebut. Makanya orang-orang yang tukang gergaji itu gak berani. Mungkin ya kita insya Allah review ke depannya pohon tersebut. Boleh Kang Ji. Nanti untuk waktu yang lain lah gitu ya. Nah sempat ada setelah berdirinya Padepokan Lembah Zikir sempat kita kedatangan tamu dari Jakarta. Nah beliau sempat riado di Padepokan Lembah Zikir selama 40 hari. Dan masya Allah beliau itu bertemu dengan sosok perempuan kira-kira umur sebaya, umur 40 atau 50 tahun gitu. Dia itu pakai baju khas Sunda itu. Iya, kebaya gitu. Kebaya itu baju kebaya. Dan dia gini aja nih ke sosok yang riado tersebut gini aja. Dia menampakkan diri gitu ya. Diri gitu kelihatan. Sehingga orang tersebut alhamdulillah kabur. Nggak lulus gitu. Ketakutan gitu Ketakutan. mungkin ya. Masya Allah. Banyaklah cerita-cerita mistis yang orang-orang ceritain, orang-orang yang melaksanakan riado di sini diceritain sama saya. Seperti kedatangan harimau gitu. Pernah Iya. kedatangan harimau waktu itu orang Banten riado di sini menamatkan Al-Quran selama 3 hari. 3 hari 3 malam. Nah, baru malam pertama itu kedatangan ya sosok harimau tersebut. Karena kalau seperti ini nih, ini Kanceng, kalau kita lagi di satu tempat atau satu rumah atau satu bangunan, terus di luarnya ada seperti ini. Nih, gini. Suaranya seperti ini. Nah, itu udah jelas pasti itu harimau lodaya gitu, harimau kejadian gitu. Berarti pernah didatangin lah gitu sama harimau itu. Makanya beliau itu yang riado tersebut pindah tuh kabur ke masjid. Tapi ketakutan alhamdulillah gitu riadonya tamat, namatin Al-Quran 3 hari 3 malam alhamdulillah tamat. Cuman tempatnya pindah ke masjid gitu. Gitu. Berarti Haji
di sini udah pendatang ke sini itu yang maksudnya yang untuk orang Riyado itu udah banyak juga kan dia. Banyak kalau Masa sekarang juga nih ada yang dari Bogor, ada yang dari Tasik, kemarin ada yang dari Banten, ada yang dari mana lagi itu Bandung ada. Masya Allah. Sebenarnya kegiatan sehari-harinya itu di sini seperti apa itu lagi? Kalau kita rekomendasikan ke anak-anak sambil kita melaksanakan zikir, puasa, nah di waktu-waktu luangnya kita yang meninggalkan syariat aja. Kita kerja walaupun kita nggak tahu nih yang ngasih burunya siapa, tapi kita badan kita harus gerak. Nah, karena kalau kita terus-terusan puasa, wirid, hati kita bersih tapi badan kita akan terasa sakit atau gimana karena tidak gerak gitu ya. Makanya kita niat gerak tersebut koren-koren atau cangkul-cangkul niatan itu kasab juga ibadah juga. Iya betul. Berarti di sini awalnya itu hutan banget kali aja ya? Hutan udah 13 tahun. Di sini udah 13 tahun tidak terjamah sama manusia dan orang pertama yang berani membuka lahan ini alhamdulillah saya sama rekan-rekan gitu. Dulu itu Bang Aceh ularnya itu sebesar gini nih, ular-ular di sini. Karena sempat ada 3 orang yang mati kena patuk ular di sini. Ular apa tuh Kang Haji? Yang pertama ular king cobra, ular kobra, dan ular tanah juga ada, ular viper kalau bahasa itunya latinnya, terus ular hijau, terus ular anaconda juga ada. Ya kan mungkin ya hutan Geleduk kan, pohon-pohonnya gitu juga ya. besar-besar itu. Dan alhamdulillah sekarang mah udah ternetralisir. Berkat berdirinya lembah zikir inilah kali ini ya.